Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan mengkaji satu judul, wabah dalam pandangan Islam. Wabah dalam pandangan Islam. Kita sedang diuji dengan wabah, bahwa negara-negara di dunia pun juga sama. Allah menyuruh kita untuk membaca, mengkaji, mempelajari, dan meneliti tentang wabah. Perintah itu untuk mengkaji, mempelajari, dan memperhatikan tentang wabah tertuang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 243. Yang diikuti dengan hadis-hadis Nabi nanti. Apa hakikat wabah menurut Rasulullah? Lalu bagaimana menghadapi wabah dalam pandangan Rasul? Lalu apa hikmah di balik wabah dalam pandangan Muhammad Rasulullah? Kemudian diakhiri dengan apa doa Nabi dalam menghadapi wabah. Judul ini nanti tidak akan selesai satu kali sekarang. Insya Allah nanti kita bertemu lagi pada bulan Desember, karena bulan November itu guru kita Profesor Dr. Miftah Farid, karena Pak Miftah minggu ke-1 bulan ganjil, saya minggu ke-1 bulan genap. Insya Allah dilanjutkan nanti pada bulan Desember. Di dalam Al-Baqarah 243 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Nah, ini ayat perintah Allah kepada umatnya untuk membaca, mempelajari, dan mengkaji tentang wabah itu, termasuk mencari vaksin untuk wabah
jika niat ibadah mengikuti perintah Allah adalah mendapatkan pahala dari Allah. Di dalam hadis Nabi, wabah itu dilafadzkan dengan beberapa lafadz yang berbeda. Pertama, wabah dilafadzkan dengan kata al-waba'u. Al-waba. Ini seperti dijelaskan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya yang bersumber dari Ibnu Umar. Annal waba qad waqa'a bisyam. Sesungguhnya al-waba, wabah, qad waqa'a bisyam, telah terjadi di Syam. Kedua, wabah di dalam hadis Nabi dilafadzkan dengan kata ta'un. Kita sering mendengar kata ta'un. Ini tertuang di dalam kitab Fathul Bari yang mengutip sabda Nabi, at-ta'un ridsun. Wabah itu adalah penyakit. Ketiga, Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Jad al-Masir fi ilmi tafsir, beliau menulis, idza waqa'a fihimul waja'u kharaja aghniya'uhum wa aqama fuqara'uhum. Apabila terjadi al-waja', wabah pada mereka, orang-orang yang kaya di antara mereka keluar dari kampungnya, sementara orang miskin tinggal di dalam. Dari hadis-hadis ini, maka kata wabah yang sering kita ucapkan itu bisa berlapad al-waba'u, bisa juga at-ta'un, dan juga al-waja'u. Jadi jika kita mendengar kata al-waja'u, benar kita terjemahkan wabah. Dan jika kita mendengar kata ta'un, juga benar diartikan wabah, sekalipun ada makna lain dari ta'un. Jika mendengar kata al-waba'u, juga adalah benar diartikan bahwa itu wabah. Di dalam Al-Baqarah 243 Allah menjelaskan tentang wabah yang terjadi pada masa lampau, masa dulu, yang beribu tahun ke belakang dari kehidupan kita. Dan mungkin saja ini wabah yang mula terjadi. Wabah ini beda dengan wabah yang terjadi pada masa sekarang. Wabah yang diungkapkan Allah pada Al-Baqarah 243 itu adalah wabah al-ajib, yang heran, yang aneh, ghair makul, tidak bisa dipikirkan oleh akal. Berbeda dengan masa sekarang.
Itu terjadi pada Bani Israel dulu. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, membaca, memikirkan, mempelajari tentang wabah yang menimpa kepada Bani Israel, yang mereka itu ilal ladzina kharaju min diyarihim, ketika terjadi wabah mereka lari dari kampung halaman mereka. Kenapa mereka lari? Dan berapa orang yang lari takut wabah? Wahum ulufun, mereka bukan 1, 2, 10, 100, beribu-ribu. Sama seperti manusia pada masa sekarang pun takut wabah. Orang dulu pun takut, mereka keluar dari kampung halaman beribu-ribu, mereka lari hadarul maut, karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman pada mereka, sekalipun mereka lari takut mati oleh wabah, kalau memang kudu mati ya mati, mutu, matilah kamu sekalian. Sehingga Bani Israel yang lari dari kampung halaman mereka takut oleh wabah beribu-ribu, mati semua. Tsumma ahyahum, ini yang ajibnya, yang ghair makul, di luar nalar manusia. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali yang telah mati oleh wabah. Jadi zaman dulu ada orang yang terpapar oleh wabah, mereka mati lalu dihidupkan kembali. Mungkinkah pada masa sekarang, kalaupun orang yang telah wafat dengan wabah lalu mereka bangun lagi, mungkin yang hidup jadi takut gitu. Ghair makul. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, karena memang Allah memiliki kelebihan keutamaan atas manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, seharusnya orang yang telah mati oleh wabah lalu dihidupkan kembali, setelah hidup kembali seharusnya bersyukur. Tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur, lalu mereka mati lagi. Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azim lil Quran, Tafsir Al-Azim lil Quran Al-Mansub lil Imam At-Tabrani, menjelaskan peristiwa wabah itu yang menimpa Bani Israel ketika Bani Israel dibawa, dibimbing oleh murid Nabi Musa namanya Yusha bin Nun. Dan kalau kita berpikir, Bani Israel yang dibimbing oleh Nabi Yusha bin Nun itu ketika
Bani Israel keluar dari Mesir atas perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menempati Muqaddas. Tapi Nabi Musa wafat di tengah jalan. Lalu Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Ini khalifah pertama yang sering kita dengar, Tolut, yang selalu bertempur dengan Jalut. Peristiwa wabah di sini. Lalu masuklah pada khalifah Bani Israel yang ketiga, yang kedua, namanya Kalib bin Yufana. Lalu masuk lagi sampai pada khalifah Bani Israel yang ketiga, namanya Hizkil, Nabi Hizkil. Yusha bin Nun, Kalib bin Yufana, lalu Hizkil. Nabi Hizkil ini dijuluki pula Ibnu Azuz. Ibnu artinya anak, Azuz nenek-nenek. Kenapa dia disebut Ibnu Azuz? Karena dia anak dari seorang nenek yang sudah tua bangka, lagi mandul. Secara kedokteran dan akal tidak mungkin seorang nenek tambah tua lagi bangka gitu. Plus mandul, ingin punya anak. Kuasa Allah, lahirlah seorang anak laki-laki namanya Hizkil. Disebut Ibnu Azuz. Dia diberi beban oleh Allah untuk menyelamatkan nabi-nabi yang terancam dibunuh oleh Bani Israel. Atau berani menjelaskannya 70 nabi yang terancam pembunuhan oleh Bani Israel itu. Maka dia diberi beban oleh Allah untuk menyelamatkan nabi-nabi yang terancam itu. Beban bahasa Arabnya kiflun, memiliki bahasa Arabnya dzu, memiliki beban berarti dzul kifli. Karena dia diberi beban oleh Allah untuk menyelamatkan nabi-nabi yang akan dibunuh oleh Bani Israel, maka dilakobi, dijuluki saja Nabi Zulkifli. Kita lebih mengenal dan lebih mendengar kata Zulkifli-nya ketimbang Ibnu Azuz, apalagi kalau Hizkil. Sampai pada nabi ini dan khalifah ini, ketika Nabi Hizkil lewat ke suatu tempat namanya Dawardan, dan di sanalah matinya orang-orang yang terkena oleh wabah. Dia mengucapkan kalimat Alhamdulillahil Qadir, segala puji bagi Allah yang kuasa, ala ayuhya hadhil ajsada, yang mampu menghidupkan jasad-jasad ini.
Lalu Allah pun bertanya, wahai Hizkil, aturidu an uriyaka kaifa uhyi mauta, apakah engkau ingin aku perlihatkan aku menghidupkan orang mati kepadamu yang wafat oleh wabah. Lalu Hizkil berharap segala puji yang mampu menghidupkan orang mati. Lalu Allah pun menjawab, apa kau ingin aku ingin perlihatkan? Maka dengan jawaban na'am, ya, maka Nabi Zulkifli diberi mukjizat dengan doanya dapat menghidupkan orang yang telah mati oleh wabah. Inilah mukjizat Nabi Zulkifli. Lalu dia memanggil ayatul idham al-baliyah, wahai tulang-tulang yang telah usang, Allah menyuruhmu agar berkumpul kembali. Lalu tulang-tulang itu berkumpul dan menyatu kembali. Lalu dia panggil lagi, ayatul idham innallaha ya'muruka bi an taqtasiya lahman wa isoban wa jildan, wahai tulang-tulang yang telah berkumpul, Allah menyuruhmu untuk dibungkus oleh daging, pakai orat, pakai urat, dan dibungkus juga dengan kulit. Lalu terbungkuslah tulang-tulang itu dengan kulit. Wa huwa yushahiduhu, Nabi Hizkil menyaksikan langsung. Setelah terbentuk, maka Nabi Hizkil pun memanggil kembali, ayatul arwah innallaha ya'muruka an tarji'a kullu ruhin ila jasadih, Allah menyuruhmu agar setiap ruh kembali lagi ke jasadnya. Lalu ruh-ruh itu kembali ke jasadnya, faqamu ahya'an, lalu yang mati oleh wabah itu bangun kembali dan mereka hidup. Inilah tafsiran dari ayat summa ahyahum, lalu Allah menghidupkan mereka kembali. Setelah mereka hidup, mereka mengucapkan kalimat subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta, yang menunjukkan akan kemahasucian Allah yang tidak mungkin dapat dilakukan selain Allah. Ini kisah wabah ajib dulu pada Bani Israel, yang mereka mati lalu dapat hidup kembali atas mukjizatnya Nabi Zulkifli. Ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dulu pernah terjadi wabah pada Bani Israel dan merupakan azab atas mereka. Usamah bin Zaid menjelaskan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna hadha adabun arsalahu Allah ala nasin qablakum au ta'ifatin min Bani Israel, bahwa wabah itu
adalah pada terjadi pada masa yang dulu Allah mendatangkannya kepada sekelompok manusia sebelum kalian atau kepada kelompok dari Bani Israel dulu. Sekarang bagaimana masa Nabi? Kalau tadi berbicara wabah pada masa dulu di zaman Bani Israel. Pada masa Nabi Muhammad di Madinah tidak terjadi wabah. Tidak terjadi wabah. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, Atani Jibril bil humma wat ta'un. Jibril datang dengan membawa penyakit humma dan wabah. Humma adalah penyakit panas tiris, sudah pusing, dan juga datang penyakit taun. Sikat humma bil Madinah. Di Madinah humma terjadi, penyakit panas tiris terjadi. Wa ursilat at-taun ila Syam. Sementara di zaman Nabi di Madinah, taun oleh Allah didatangkannya, dikirimnya ke Syam. Makanya pada masa Nabi di Madinah tidak terjadi wabah. Adapun humma, panas tiris, penyakit itu ada. Dan yang mengantarkan Nabi sebelum Nabi wafat, penyakit Nabi itu sudah wal humma. Sudah pusing, humma, panas. Nabi wafat tidak diawali dengan penyakit stroke gitu. Tidak diawali dengan penyakit kolesterol, tapi dengan sudah wal humma. Apa yang menyebabkan di Madinah tidak terjadi wabah itu? Ada satu pandangan, ini karena diijabahnya doa Rasulullah. Karena Rasulullah berdoa untuk negerinya. Qala Nabi SAW, Allahumma habib ilaina madinata. Ya Allah, berikan kepada kami rasa cinta kepada Madinah, kama habbabta ilaina makkata au asyadda, sebagaimana engkau memberi rasa cinta kepada kami kepada Mekah, bahkan minta lebih daripada itu. Makanya sebagian mengatakan doa Nabi diijabah sehingga di Madinah tidak terjadi wabah. Bagaimana berikutnya pada masa sahabat Nabi? Pada masa sahabat Nabi terjadi wabah. Pada saat Umar bin Khattab akan pergi ke Syam, pemimpin-pemimpin kota memberitahukan kepada Umar bahwa di Syam sedang terjadi wabah. Maka Umar pun bermusyawarah dengan muhajirin awalin, apa yang mesti dilakukan karena ada berita di Syam terjadi wabah. Maka muhajirin awalin memberikan saran, qad kharajta dari amrin wala naro antarji'a anhu.
sebaiknya kita jangan pulang lagi, datang dan masuk saja ke sana, karena kita sudah keluar untuk pergi ke sana. Tapi ada pandangan lain dari muhajirin itu, wala naro an tuqaddimakum ala hadal waba. Kami punya pandangan sebaiknya jangan datang, karena di sana terjadi wabah. Jadi di sini ada dua versi. Yang satu menyatakan datang saja, kagok indit. Yang satu lagi jangan, karena terjadi di sana nanti membuat madorot bagi mereka yang datang. Umar pun memanggil lagi orang-orang Ansor, lalu bermusyawarah dengan orang-orang Ansor. Terjadi juga dua pandangan yang berbeda. Umar memanggil lagi kepada orang-orang yang pergi berperang dalam Fathul Makkah. Lalu mereka memberi pandangan, menurut dia naro antarji abin nas wala tuqaddimahum ala hadal waba. Naro antarji abin nas, sebaiknya kau pulang lagi, bawa lagi orang, jangan masuk ke Sam. Wala tuqdimahum ala hadal waba, jangan mendekat ke sini. Ini pandangan orang yang ikut berperang dalam Fathul Makkah. Maka Umar mengatakan, inni musabbihun ala dhahri. Itulah yang sependapat dengan Umar. Tapi ada seorang yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini beda pandangannya lagi. Padahal Gus mere pandangan ke orang muhajir, minta pandangan ke orang Ansor, minta pandangan kepada orang yang ikut berperang dalam Fathul Makkah, dan sudah diputuskan inni musabbihun ala dhahrin. Yang kata-kata itu menyatakan adalah setuju itu. Ada saja orang yang berbeda pandang lagi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang mengatakan afiroron min qadarillah. Wahai Umar, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Kita sudah pergi atas takdir Allah. Kita pun juga kalau masuk atas takdir Allah. Apakah kita akan menghindar dari takdir Allah? Dengan pikiran yang tajam, hati yang bening, Umar menjawab, napirru min qadarillah ila qadarillah. Kita akan lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Jadi kita datang takdir Allah, kita menghindar pun juga takdir Allah. Kita akan lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Lahirlah satu pelajaran yang sangat berharga dari Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, inna indi fi hadza ilman. Kaitannya dengan wabah ini, aku punya ilmu. Aku punya ilmu. Dari siapa? Dari Nabi. Sami'tu Rasulullah yaqulu. Rasulullah pernah berkata, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kamu mendengar di suatu negeri, suatu daerah ada wabah, maka kamu jangan datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi wabah di suatu daerah, wa antum biha, dan kamu sedang berada di dalamnya,
di daerah yang terkena wabah itu, fala takhruju firaron minhu, kamu jangan lari, jangan keluar dari sana. Jadi ajaran Nabi, jika terjadi wabah di suatu daerah, kita jangan masuk ke sana. Dan jika di daerah itu sedang terjadi wabah, kita berada di dalam, jangan keluar. Jadi yang di luar jangan masuk, yang sudah di dalam jangan keluar. Yang di luar supaya tidak tertular, yang sudah tertular jangan menularkan. Itulah yang mungkin dipahami oleh kita dengan sekarang yang disebut dengan isolasi. Isolasi dalam peristiwa wabah itu diajarkan oleh Nabi. Tuh, Nabi. Makanya kalau kita diperintahkan oleh protokol kesehatan isolasi diri dengan niat ibadah pada Allah, bukan hanya sekedar ingin memperoleh kesehatan, itu sudah dapat pahala dari Allah gitu. Isolasi. Sekarang masih sejarah wabah. Selain pada masa Umar, di Kufah, di Irak juga terjadi wabah. Inna ta'un waqa'a bi Kufah, sesungguhnya wabah terjadi di Kufah. Ini tertulis di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pun juga mencatat sejarah wabah pada masa Mu'adz bin Jabal pulang dari Yaman. Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Nabi dulu di zaman Rasul menjadi gubernur Yaman. Pada satu saat Mu'adz itu dia adalah pulang dari Yaman. Dia pulangnya tidak sendirian, dengan sahabat yang lain. Di antara sahabat yang ikut pulang dengan Mu'adz itu Haris bin Amirah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Surahjil bin Hasanah, lalu Abu Malik dan Amr bin As. Sahabat-sahabat Mu'adz bin Jabal sepulangnya dari Yaman tidur mondok, ikut nginep di rumahnya Mu'adz. Ternyata yang ikut nginep di rumah Mu'adz itu terpapar seluruhnya oleh wabah, terkena wabah karena dalam satu rumah. Makanya protokol kesehatan ada diantaranya wabah pun juga bisa menular kepada orang yang ada dalam satu rumah. Bisa juga menular di kantor, bisa juga menular di pasar, bisa juga menular di kendaraan, bisa juga menular di kerumunan. Kalau begitu rek di mana cicing gitu. Kecuali satu keyakinan yang kuat yang mesti kita pegang kaitannya dengan wabah itu, ajaran dari Nabi, la yusibana illa ma kataballahu lana. Dimanapun kita berada tidak akan kena kecuali yang telah ditetapkan Allah gitu. Itu ajaran Nabi.
sanajan di imah lamun kuda benang gitu, sekalipun di kantor lamun teu benang la yusibana illa ma kataballahu lana, dimanapun berada tidak akan kena kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuman kita harus ada usaha, itu ihtisabnya. Nah, sahabat-sahabat ini terpapar wabah di rumah Mu'ad, menggambarkan bahwa wabah itu akan menular kepada orang dalam satu tempat gitu. Kalau misalnya sekarang diketemukan oleh petugas kesehatan ada satu rumah terkena oleh wabah, dalam sejarah memang pernah terjadi di rumahnya Mu'ad. Namun Amr bin As dia tidak terkena, karena betulan dia sekalipun pulang tidak ditur di sana. Dia mengatakan tafarraqu min fi hadhihi sya'ab qad najala bikum amrun min amrillah la arahu ila ridsun aw taun. Lari dari masyarakat ini, menurut pandangan saya ini adalah penyakit, ini adalah wabah. Namun dengan kecerdasan Mu'ad bin Jabal, sekalipun itu memang wabah, dia tidak menyatakan bahwa itu wabah, tapi dia menyatakan laisa bit taun wala ridsu, itu bukan taun, bukan wabah, lakinnaha rahmatu rabbikum, itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Jadi wabah dipandang rahmat, karena di balik wabah itu ada rahmat Allah, ada hikmahnya. Sebesar apa sih corona? Sampai-sampai ada masker yang tidak boleh dipakai, karena menunjukkan corona sangat kecil bisa masuk ke lubang masker yang sangat kecil. Berarti betapa kecilnya corona itu. Kalau ke lubang masker sudah bisa masuk, kunaon untuk orang pakai masker? Untuk nyaring corona nu gede nah gitu. Mungkin ada yang besar tersaring, yang kecil mungkin bocor gitu. Sekecil apa itu corona? Kecil, sehingga tidak bisa dilihat kecuali dengan alat pembesar. Nah, ada hikmat? Ya ada. Seperti Allah menciptakan nyamuk yang oleh orang-orang dibantah, buat apa Allah menciptakan nyamuk? Karena nyamuk itu membawa madorot. Bukankah orang DB, demam berdarah, itu oleh nyamuk? Iya. Tapi bagi Allah tidak peduli. Innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udotan. Allah ciptakan saja nyamuk. Bahkan tidak hanya sekedar nyamuk, pama paukoha, yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah peduli untuk menciptakan. Maka wabah lebih kecil daripada corona, lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk jangan dilihat DB-nya. Ada enggak hikmah di balik nyamuk itu? Ya ada. Banyak orang nu beunghar karena nyamuk. Banyak orang mendapatkan karena nyamuk. Banyak dokter pinter karena nyamuk gitu. Jadi ada manfaat. Nah, wabah pun oleh Mu'ad dikatakan itu adalah rahmat Tuhanmu. Apa hikmah wabah? Ya nanti kajiannya Desember gitu. Ya itu pembayarannya belakangan, nanti kita sejarahnya dulu gitu. Lalu buat pun mengatakan wada'watu nabiyikum, bahwa wabah itu merupakan dakwah bagi nabimu
Oh, kenapa? Adanya wabah merupakan sarana dakwah bagi Nabi. Nabi mengajak orang untuk beriman. Nabi menjelaskan Allah Maha Kuasa. Maka dengan wabah yang kecil menunjukkan akan kuasa Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Nah, wa qabdus solihin, dan wabah itu menurut Mu'ad adalah waktu diwafatkannya orang-orang soleh, sehingga mereka adalah syuhada. Rahmat wabah itu media dakwah dan wafatnya para syuhada. Nah, mengertilah Amr bin As. Dia menyatakan wabah, lari, membuat orang jadi stres, takut. Nah, lalu didinginkan oleh Mu'ad. Bukan, itu mah kasih sayang Allah, itu dakwah Nabi dan kesempatan wafatnya orang-orang yang soleh jadi syuhada. Nah, jadi orang yang terkena wabah itu jadi tenang lagi, gitu. Jangan terus dipanas-panasi jadi stres lah. Pada sore hari Amr bin As selamat dari wabah, anaknya terkena wabah lalu wafat di sore hari. Bapaknya selamatnya, anaknya terpapar lalu meninggal. Padahal yang ada di rumah Mu'ad tidak anaknya. Itulah terkena dan tidak sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu kisah wabah sepintas dari Bani Israel pada masa Nabi, pada masa Umar di Irak, sampai juga Mu'ad bin Jabal. Sehingga kita mengambil satu ilmu dari sini, wabah itu bukan sesuatu yang baru. Wabah itu bukan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang, tapi terjadi pada masa-masa yang lampau. Sekarang, apa hakikat wabah? Kalau dimunculkan dalam satu pertanyaan, ma huwa wabah? Nah, gitu. Apa itu wabah? Pertama, hadis Musnad Ahmad bin Hanbal yang mengutip sabda Nabi, bagi Bani Israel dulu wabah itu adalah adab, siksaan. Inna hadza adabun, ini adalah adab. Arsalahullah ala nasin qablakum, Allah datangkan kepada orang sebelum kamu, au taifatin, atau sekelompok min Bani Israel, dari Bani Israel. Kedua, hadis sahih Muslim, wabah yang terjadi pada umat Muhammad adalah balaun, bala, ujian, bala. Bala itu apa? Bala itu ikhtibar, ujian untuk mengetahui yang diuji sejauh mana
gitu. Ini hadisnya. Ketika Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi tentang wabah, maka dia menyatakan, Rasul menjawab, at-ta'un ayatul ridsi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi. Bahwa ta'un itu ayatul ridsi, wabah itu ayat, tanda-tanda keagungan Allah. Satu tanda dari keagungan Allah, satu tanda Allah Maha Kuasa lewat itu menciptakan binatang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu jumlahnya kita tidak bisa menghitung, dan dia adalah musuh. Itu kuasa Allah. Ridsi yang menggoncangkan orang, tanda kekuasaan Allah yang membuat manusia menjadi goncang, ittirab, zilzal. Ibtalallahu, yang Allah ujikan kepada siapa? Ala nasin, ibtalallahu bihi nasan min ibadihi. Allah mengujinya kepada manusia, min ibadihi, dari hamba Allah. Jadi bagi umat Muhammad, bahwa ta'un itu, wabah itu bala, ujian. Kalau ujian itu berarti ada tujuan. Sebab dalam Al-Quran ada fitnah, ujian juga. Bala, ujian juga. Musibah, ujian juga. Kalau fitnah dari patana, membakar emas supaya yang kotornya keluar, keasliannya muncul, itu fitnah. Untuk mengeluarkan keaslian, yang buruknya dibuang. Kalau musibah biasanya suka dikaitkan dengan kepahitan yang menimpa kepada seseorang. Kepahitan yang menimpa kepada seseorang suka disebut musibah, sekalipun ada musibah yang berkaitan dengan kebaikan. Kalau bala, ujian, ikhtibar, untuk mengetahui, untuk menguji sejauh mana yang diuji itu. Karena itu saya mencatat rangkuman dari Quran, ayat yang berkaitan dengan bala. Apa sih yang akan diujikan lewat bala itu? Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Maka tujuan daripada bala itu untuk mengetahui siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Al-A'raf 168, la'allahum yarji'un. Tujuan daripada bala itu Allah menguji seseorang agar mereka kembali pada jalan yang benar dari jalan yang salah. Al-An'am 165, liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji bagi orang yang diuji sejauh mana yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka telah diberi otak sejauh mana dapat mikir. Mereka telah diberi ilmu sejauh mana ilmu yang telah mereka miliki, dan mereka pun telah diberi kehidupan sejauh mana mereka dapat menuangkan seluruh kehidupan dengan ujian itu.
Allah uji. Makanya orang berlomba dari berbagai negara dengan otaknya masing-masing ingin membuat vaksin, itu sedang diuji oleh Allah, otaknya, kecerdasannya dari Allah yang telah Allah berikan. Muhammad 31, hatta na'lamal mujahidina minkum. Allah ingin mengetahui siapa orang yang mau berjuang. Al-Kahfi ayat 7, ayyuhum ahsanu amala. Lewat wabah yang telah Allah berikan kepada manusia, Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya di antara manusia. Ketika wabah terjadi, ada orang yang tersentuh hatinya ingin berbuat baik. Ketika juga wabah terjadi, ada orang yang tidak tersentuh sama sekali hatinya, ya masing-masing saja, ananiah gitu. Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik. Kemudian Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat. Allah ingin mengetahui siapa yang selalu ingin berbuat baik paling depan. Sebab di antara orang banyak orang yang mau berbuat baik. Ada orang mau berbuat baik, dia tunda dulu, nanti saja. Tapi ada orang yang mau berbuat baik, saya tidak mau kalah berbuat baik oleh orang lain. Nah inilah siapa yang tidak mau kalah dalam berbuat baik. Al-Maidah ayat 94, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Untuk mengetahui siapa orang yang iman pada hari gaib, hari-hari akhirat, dan takut terhadap hari akhirat. Siapa yang tahu? Sebab ada saja orang yang hidup di dunia ini yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Ada orang yang tidak takut atas alam akhirat, acu-acu. Ada juga orang yang hidup ini, dia beramal karena yakin akan pulang ke Allah dan akan diperhitungkan oleh Allah. Siapa yang takut akan hari akhirat, dan siapa yang tidak, lewat wabah ini, itu Allah ingin ibtila. Sebab tidak mustahil lewat wabah ini ada orang yang rajin terus beribadah ya pada Allah, takut saya terkena wabah lalu saya meninggal besok lusa, saya tidak punya amal apa-apa untuk masa depan. Sekarang mah bahkan ada wabah yang aneh kan, tidak ada gejala tapi ujug-ujug kelepek maut, nah gitu. Dan sudah ditampilkan di TV. Takut. Siapa yang takut dan siapa yang tidak? Lalu An-Naml ayat 40, aashkuru am akfuru. Lewat bala itu Allah ingin mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Ali Imran 186, Allah ingin mengetahui siapa yang takwa, yang paling takwa dari antara manusia. Nah, inilah yang dikatakan bala. Jadi wabah bagi umat Muhammad min ibadihi itu ibtila, ikhtibar, untuk mengetahui sesuatu terhadap orang yang diuji. Ingin mengetahui apa? Mengetahui ini, mengetahui ini, mengetahui ini, mengetahui ini, mengetahui ini. Berikutnya, Sahih Al-Bukhari mencatat tentang wabah. Wabah itu at-ta'un ridsun. Bahwa tahun itu ridsun, pakai sin. Ra, jim, sin. Kalau rizun pakai za, itu beda artinya. Kalau pakai sin, ridsun, kotoran, penyakit.
Jadi wabah itu penyakit kotor, membuat manusia tidak sehat. Berikutnya, Musnad Ahmad bin Hambal mencatat, wabah itu kasail, seperti banjir. Banjir besar itu membawa lumpur, membawa sampah, membawa kotoran. Orang yang terkena oleh banjir itu akhto'ahu, maka sail itu yang terkena orang oleh sair, dia akan terkena oleh bibit-bibit penyakit. Maka wabah itu bagaikan banjir besar, gitu kan, yang membawa kotoran-kotoran yang membuat orang menjadi sakit. Lalu Nabi pun juga menjelaskan bahwa wabah itu mislun nar, bagaikan api. Api tergambar dalam pikiran kita, api itu bukan dingin, api itu panas. Man yunkibuha akhto'atu wa man aqoma ahraqathu wa adathu. Orang yang terkena oleh api akan terbakar, dia akan merasakan panas dan dia akan merasakan sakit. Orang yang terkena oleh wabah, maka dia akan merasakan panas, dia akan merasakan sakit. Artinya wabah itu sesuatu yang membuat badan menjadi sakit. Nomor 6, hakikat wabah. Wabah itu guddah. Guddah itu penyakit yang nempel. Kaguddatil ba'ir, bagaikan gondok unta. Gondok unta itu nempel di sini. Jadi wabah itu bukan penyakit ke dalam gitu, yang bercampur apa dengan darah, dengan apa, tapi dia nempel. Kaguddatil ba'ir. Makanya karena corona ini wabah itu nempel akan masuk lewat hidung, nempel akan masuk lewat mulut, bahkan ada petunjuk sampai lewat mata, gitu. Sehingga kita pakai masker sehingga supaya tidak nempel. Gitu. Kalau sudah nempel ke dalam, masuk ke rongga mulut, kemudian ke paru-paru, membuat orang menjadi sakit. Guddah. Jadi datang dari luar, masuk ke dalam, lalu nempel. Itu Rasul yang menjelaskan. Nah, berikutnya, taun itu ridsun, pakai za. Ro za ya. Ro jim za. Rijzun. Rijzun adalah membuat hidup manusia menjadi goncang. Idtirab. Jadi apabila wabah terjadi, ini kehidupan manusia itu akan menjadi berubah. Ini goncang. Ternyata betul yang kita rasakan hadis Nabi ini. Dengan adanya wabah corona, hidup kita jadi goncang. Ekonomi tidak stabil, jadi goncang.
Lalu bepergian pun tidak bebas, jadi goncang. Pendidikan pun jadi daring, jadi daring, membuat antara anak dengan ibu tidak harmonis, jadi goncang. Karena anaknya minta diajarkan matematik kena daring, indungna teu bisa matematik. Kuota habis, indungna teu gaduh artos, jadi goncang. Nih, pendidikan juga jadi goncang. Suami istri jadi goncang lagi. Sehingga ngabri ngantri KKUA. Ngabri KKUA minta cerai gitu. Itu karena wabah. Mungkin saja wabah berhenti ngahiji deui gitu, mungkin itu. Goncang. Ibadah pun terganggu. Ya, ibadah terganggu. Saya usia sekarang 65. Tuh pernah nguping kapungkur aya Idul Fitri berhenti. Aya Jumaah liren. Tuh. Itu Idul Adha, Idul Fitri berhenti. Dan tidak pernah melihat aya Ka'bah kosong. Sehingga ibadah haji pun juga selama usia 65. Ini karena rizun itu gitu. Dul membuatnya. Ya sampai kapan kegoncangan itu? Ya berarti mungkin saja selama wabah itu masih ada. Karena rizun. Jadi membuat hidup jadi tidak stabil. Nah, kemudian, waduh ini sudah 8:30 lebih. Yang terakhir, Rasulullah menjelaskan wabah itu sesekali datang, lain kali pergi, tapi geus pergi datang deui gitu. Ini Rasul mengatakan bahwa yaji'u ahyanan, dia sesekali datang, wa yadhabu ahyanan, dan lain kali dia pergi. Jadi wabah itu satu saat nggak ada, tapi lain kali datang lagi. Kalau menurut pikiran kita, kalau sudah pergi tong balik deui. Ini mah kalau sudah pergi datang lagi. Akhirnya jadi menambah kekuatan iman pada diri kita. Satu daerah yang sudah tetapkan zona hijau, zona kuning, dan sudah pergi itu. Nah, ternyata wabahnya datang deui. Ya, jadi merah lagi, jadi hitam lagi. Ini sudah berkurang, sudah mulai turun, datang lagi gitu. Nah, bahkan Nabi mengatakan fa inna pisanati lailatan yanjilu fihil waba, minimal bahwa tiap tahun itu akan turun wabah satu kali. Jadi disinilah mungkin mental kita mesti siap hidup bertetangga dengan wabah. Dan ini salah satu dari new normal itu. Dan WHO juga mengatakan kita jangan berharap wabah hilang sama sekali. Maka orang akan hidup ya, dalam kondisi di mana wabah itu ada. Dan wabah itu dijelaskan oleh Rasulullah, dia adalah zahfun. Zahfu itu musuh yang banyak jumlahnya, peralatan yang lengkap menghadapi musuh yang kecil.
Itu zahfu namanya. Kalau aduun musuh biasa. Kalau jahfu musuh dalam pertempuran, jumlahnya besar, itu tidak terhitung, peralatannya kuat, dan tentanya terlatih menghadapi musuh yang kecil. Kalau wabah ini diibaratkan zahfu, musuh yang banyak, peralatan lengkap dengan kekuatan yang kuat. Kita ini manusia sebagai musuh dari wabah itu adalah kecil. Kalau kecil, jumlah musuh yang kecil, jangan menyerang musuh yang banyak, nggak akan kuat, nggak akan kuat. Tapi cara menyelamatkannya lari, jangan masuk ke dalam, ya lari gitu. Wabah yang banyak, tidak terhitung jumlahnya, mata kita tidak bisa melihat wabah, tapi corona bisa nampak orang. Nah, kita jangan menghantam untuk melawan. Maka cara menyelamatkannya lari, menyelamatkan diri dengan alat-alat pelindung diri. Jangan melawan, hayo bertempur dengan saya wabah, jangan, nggak akan kuat. Itu adalah zahfu. Maka wafirro minal majdumi kama tafiru minal asad. Larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Jangan melawan singa, nggak akan kuat singa daripada kita. Kalau pertempuran kita sekarang tidak seimbang ya antara manusia dengan wabah itu, strateginya adalah mesti lari. Jelas, lari pun ibadah. Lari pun ibadah untuk menyelamatkan diri. Lari pun ibadah untuk menyelamatkan diri. Yang kita dengar, berapa ribu corona yang sudah mati? Ayah berita? Tidak ada. Ayah berita apa? Berapa ribu manusia yang sudah meninggal, yang telah kalah oleh corona? Eta mah jumlah tidak ada. Ini mata kapanggih, tidak tahu berapa. Berarti itulah yang disebut dengan jahfu. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang lari dari jahfu adalah sama dengan orang yang lari dari menghadapi perang yang sangat besar untuk menyelamatkan diri. Yang sudah kena harus disadari harus dihadapi dengan kesabaran. Orang yang belum kena harus menghindari diri supaya tidak terkena. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah wabah dalam pandangan Islam bagian ke-1. Nanti ada bagian yang kedua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.